Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, hari ini kita ketemu di sini lagi ya. Alhamdulillah. Bagaimana hari ini? Apa yang jadi fokus pembahasan Ibu untuk coaching hari ini? Saya mengadakan janji dengan Pak Guru terkait kendala di sekolah kita itu adalah pembelajaran muatan lokal, Pak. Menarik sekali karena ini tentang muatan lokal ya. Iya. Jadi kiat-kiatnya bagaimana? Sudah ada persiapan untuk coachingnya? Ya, insya Allah kita sudah rancang dengan Bapak. Kita bikin janji untuk hari ini kita adakan coaching dengan beliau. Oke, itu untuk mengefisienkan waktu saya persilakan Ibu Ramlan untuk melakukan coaching. Baiklah, saya mulai, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Bisa kita mulai, Pak? Bisa. Ya, terkait dengan apa yang saya dengar, Pak, bahwa Bapak itu ada sedikit kendala untuk menghadapi pembelajaran di sekolah kita ini terkait dengan pembelajaran muatan lokal, ya, Pak? Iya. Nah, di sini yang saya akan tanyakan, Pak, kira-kira kendala-kendala apa yang Bapak hadapi di sekolah kita ini terkait dengan pembelajaran muatan lokal, Pak? Iya, baik. Jadi terkait dengan kendala, ya memang ini menjadi hal bukan juga namanya beban, tetapi mungkin tanggung jawab. Saya ingin lebih mengatakan tanggung jawab. Karena kenapa? Berbicara muatan lokal, pembelajaran muatan lokal di sekolah, hampir semua sekolah yang ada di Kabupaten Kolaka Timur itu mengalami hal yang sama seperti apa yang saya rasakan. Berawal dari mana? Diskusi dari teman-teman guru yang dari sekolah lain, rata-rata mengatakan bahwa kita tidak bisa lebih maksimal mempelajarkan muatan lokal karena buku yang kita gunakan itu sulit juga untuk kita pahami karena banyak materi-materi yang di dalamnya yang memang itu tidak ada semacam pengantar lah begitu. Apalagi kita tahu bahwa masyarakat Kolaka Timur itu kan heterogen, artinya terdiri dari berbagai suku atau etnis. Namun yang pembelajaran muatan lokal yang di Kolaka Timur tentunya mengacu pada daerah itu sendiri. Dalam hal ini bahasa daerah Tolaki Mekongga seperti itu. Jadi kendala-kendala tadi yaitu buku, Pak. Iya. Apakah pengadaan buku sekarang sudah ada yang disalurkan? Kalau buku itu kami masih mengacu buku yang kemarin waktu kita masih di Kolaka, tapi itulah kendalanya. Sehingga kami rembuk bersama teman-teman bagaimana kita perlu membahas lebih jauh, dalam artian bahwa kalau kita berbicara terkait dengan buku, sebelum itu tentu harus ada rambu-rambu, ada pedoman, artinya supaya materi-materi yang akan dituangkan di dalam buku itu bersesuaian dengan kurikulum yang notabene itu adalah nilai kearifan lokal daerah. Sehingga setelah kami berkomunikasi, memang itu secara regulasi memang pertama yang harus dilakukan adalah membuat dulu regulasi sebagai payung hukum. Setelah itu di dalam payung hukum itu maka dia akan memuat yang namanya kurikulum. Nah, dari kurikulum itu dikembangkan ke dalam silabus, RPP dan administrasi lainnya. Nah, terkait dengan kurikulum di situ juga acuan untuk tim penulis buku dalam pengembangan muatan lokal bahasa daerah Tolaki Mekongga seperti itu. Jadi di sini kita merancang kurikulum. Iya. Dalam merancang kurikulum itu, Pak, apakah ada beban-beban yang Bapak hadapi? Ya, kalau berbicara terkait itu Bu, memang ini hal yang pekerjaan yang tidak mudah. Karena di sini kita mesti melalui kajian. Dan ini tidak ujuk-ujuk kita lakukan. Apalagi ini kita bergerak di bidang ilmiah. Artinya pengetahuan itu adalah sebuah
hasil kajian yang memang memiliki hal-hal yang sangat esensi, gitu. Ya, jadi seperti ini yang kita katakan tadi, hasil tujuannya sudah ini. Jadi saya akan pertanyaan dari kajian-kajian yang Bapak laksanakan ini, seperti apa tujuan yang kita harapkan ke depannya, Pak? Ya, tentunya tujuan kami yaitu meningkatkan kompetensi anak didik terkait dengan muatan lokal itu sendiri, dalam artian bahwa apa yang ada di daerah kita ini, khususnya di Kabupaten Kolaka Timur, itu bisa dipahami, diketahui oleh anak-anak kita, anak didik kita sebagai generasi, sebagai orang-orang yang akan memegang stafet berikutnya. Artinya memang pengembangan nilai-nilai kearifan lokal itu sangat-sangat penting bagi kami, karena ini juga banyak cakupan, banyak komponen yang mesti diketahui, dikembangkan oleh generasi-generasi kita berikutnya. Perkembangannya, Pak. Iya. Di dalam perkembangan ini, apakah ada pihak lain yang membantu Bapak untuk melaksanakan kegiatan ini, Pak? Iya, betul sekali. Artinya di sini tidak mungkin saya akan mampu bekerja sendiri. Seperti yang saya katakan di awal tadi, ini berawal dari kerisauan, dari kendala-kendala yang ada terhadap kami, khususnya guru muatan lokal. Kami berdiskusi dengan kawan-kawan di sekolah-sekolah lain, sehingga disinilah bentuk kerjasamanya. Jadi kerjasama ini, Bu, kami mulai dari bawah, lalu kami membawa di tingkat kita sampaikan kepada kepala sekolah, kemudian para kepala sekolah juga mendiskusikan. Ternyata memang benar. Sampai ini tiba di pemerintah daerah. Artinya dari kepala sekolah mereka menyampaikan bahwa ada hal-hal yang sangat krusial yang mesti segera ditangani, segera dicarikan jalan keluar, khususnya terkait dengan muatan lokal yang diajarkan di sekolah-sekolah. Jadi tadi sudah sosialisasi di kepala sekolah, di tingkat kabupaten mungkin. Selama Bapak setelah melaksanakan sosialisasi mungkin di kepala sekolah, di kabupaten, bagaimana perasaan Bapak selama itu? Ya tentunya, Bu, perasaan lega juga, ada kebahagiaan tersendiri. Artinya kenapa? Apa yang menjadi kendala itu menjadi terang benderang. Artinya semacam ada perasaan itu plong. Sebenarnya tidak bisa saya ucapkan dengan kata-kata. Iya, artinya inilah yang saya rasakan, bahwa kebahagiaan yang kami dapatkan setelah ini luar biasa. Artinya di sini kami melihat bahwa pimpinan kami di sekolah juga cukup respon terkait apa yang menjadi kendala-kendala kami pada saat kami mengajarkan anak-anak di dalam kelas terkait muatan lokal itu. Ini juga terus bertumbuh sampai di tingkat pemerintah daerah. Jadi kami juga memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang begitu tanggap, yang begitu responsif terkait dengan permasalahan yang kami hadapi. Ya, alhamdulillah respon dari kepala sekolah di tingkat kabupaten, ya alhamdulillah. Di sini saya mendengar atau melihat sendiri bahwa muatan lokal ini cuma sampai di tingkat SD. Kira-kira solusi apa yang Bapak lakukan sehingga bisa muatan lokal ini bisa ada di sekolah, mungkin sekolah tingkat SMP atau SMA? Apa kira-kira solusinya, Pak? Iya. Jadi benar sekali. Kemarin-kemarin kan orang hanya mengacu kepada tingkat sekolah dasar, khususnya di SD. Tapi kalau secara regulasi, bahwa kalau kita berbicara sekolah dasar itu SD dan SMP sesungguhnya. Nah, sehingga melalui kesempatan ini
kami juga merumuskan sampai tingkat sekolah menengah pertama SMP. Nah, jadi kalau di SD itu mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Kalau kemarin itu cuma 4, 5, 6. Ya. Nah, kemudian SMP sudah mulai dari kelas 7 sampai dengan kelas 9. Nah, ini kami sudah godok bersama teman-teman di daerah, termasuk di sini juga kami juga memberikan apresiasi kepada para pengawas, kepada teman-teman guru senior yang juga memang peduli terhadap pendidikan kita di Kaltim, termasuk di samping saya ini, ya, di samping saya ini artinya memang salah satu guru senior yang ada di Kecamatan Lamadia. Kami banyak berdiskusi juga dengan beliau. Nah, jadi mohon maaf Pak kalau kami sedikit mengganggu, artinya berdiskusi dengan Bapak, menyampaikan apa yang menjadi keluh kesah kami. Tapi sangat kami berterima kasih Pak. Artinya Bapak terbuka dengan kami, dengan permasalahan teman-teman guru. Iya, saling membantu lah. Saling membantu. Jadi dari percakapan Bapak tadi ini berkolaborasi dengan teman-teman sehingga bisa terwujud dari kelas 4, 5, 6, akhirnya sekarang sudah diramu dari ke 1, 2, 3, akhirnya bisa juga ada pada tingkat LTA ya. Iya. Kira-kira konsekuensi dari solusi yang Bapak sudah ambil tadi, bagaimana konsekuensinya Pak? Betul sekali. Kalau berbicara konsekuensi, tentunya memang itu menjadi flashback istilahnya. Memang berat. Pekerjaan ini berat. Kalau kita pikir ya. Namun di sini tidak jadi soal. Konsekuensi memang yang paling berat yang kami hadapi terkait dengan waktu. Di mana kami ada tugas di sekolah mengajar. Hari mengajar itu kami juga harus menyelesaikan segala administrasi yang ada di sekolah. Belum ada lagi tugas-tugas tambahan yang diberikan kepada dari pimpinan kami. Nah, itu. Nah, disinilah kami memang harus memporsi dan membagi waktu. Ya, jadi memang pekerjaan ini bukan pekerjaan ringan. Terkadang kalau di waktu-waktu istirahat, saya juga memanfaatkan ini. Nah, waktu istirahat saya manfaatkan. Artinya setidaknya ada hal-hal yang memang saya kerja di situ di luar dari jam mengajar saya. Kemudian setelah itu pulang di rumah paling istirahat sejenak, lanjut lagi sampai malam begitu. Jadi terus itu kami lakukan dan teman-teman kami juga seperti itu. Makanya saya katakan tadi di beliau ini sering juga kami ganggu waktunya. Tapi ya itu kami berterima kasih sekali sama Bapak Pak Yasri telah membantu kami dan aku yakin bahwa ke depan akan terus bertumbuh, akan terus berkembang apa yang pendidikan di Kolaka Timur. Karena kenapa kita ditopang juga dari teman-teman guru-guru senior, dari pimpinan Bapak ini luar biasa ya, bisa menciptakan salah satu buku, yaitu buku muatan lokal, sangat luar biasa Pak. Ilmu bukan main, ilmu yang dimanfaatkan oleh generasi kita Pak. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya bagi kita semua ya. Nah, di dalam penciptaan tadi ini pembelajaran muatan lokal di sini, strategi apa yang strategi untuk mencapai tujuan Pak? Bagaimana strategi? Ya, strategi yang kami bangun di sini tentunya kolaborasi. Ya. Itu yang sangat diperlukan. Pertama, kalau berbicara terkait dengan nilai-nilai kearifan lokal, tentu di sini tidak sembarang orang. Makanya kami berbagi, teman-teman kami berbagi melakukan riset. Kami lakukan juga wawancara langsung dengan para tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Kolaka Timur. Kemudian juga termasuk dari Dinas Pendidikan yang membidangi kurikulum. Kami juga meminta petunjuk
Selain itu kami juga berkolaborasi dengan guru-guru senior. Artinya kan mereka punya pengalaman-pengalaman, karena kenapa, mereka sudah banyak jam terbang juga ya. Jadi banyak pengalaman di situ. Inilah strategi yang kami bangun. Istilah di sini kami mengkolaborasi, kemudian membangun kebersamaan untuk mewujudkan apa yang menghilangkan apa yang menjadi kendala istilahnya. Kolaborasi. Ya. Jadi kerjasama lah yang kita bangun. Sayang sekali Pak, waktunya sangat singkat dan artinya kita masih ingin mendengarkan keluh kesah Bapak, tapi waktu kita terbatas. Jadi saya minta kepada Bapak untuk menyimpulkan daripada pertemuan kita kali ini Pak. Ya. Jadi kalau berbicara menyimpulkan, sebetulnya sama malu juga ini Bu. Ya, hanya saja artinya tidak bisa dinafikan bahwa hari ini saya senang sekali, saya bahagia dikunjungi Ibu. Artinya mau berbagi dengan kami, apalagi Ibu sementara mengikuti pendidikan calon guru penggerak. Ya, tentunya banyak pengetahuan baru yang Ibu dapatkan di sana, dan tentu saja yang ingin saya katakan di sini bahwa kami terbuka Bu, dan kami mungkin akan juga meminta petunjuk-petunjuk atau masukan-masukan dari Ibu terkait apa yang menjadi kendala-kendala kami. Seperti itu. Jadi kesimpulannya, saya secara pribadi mengapresiasi dari teman-teman yang masuk di grup penggerak. Ibu ada di dalamnya di situ. Jadi harapan saya ke depan bagaimana bisa apa yang menjadi kendala-kendala saya dan juga teman-teman, Ibu bisa masuk di situ untuk memberikan hal-hal yang solutif. Mungkin bisa Bapak saya minta waktunya, mungkin kapan bisa kita bertemu lagi untuk diskusi terkait dengan pembelajaran muatan lokal. Baik. Jadi nanti tergantung Ibu saya kapan ada waktu. Sangat-sangat kami harapkan itu. Artinya kalau memang tidak menyita waktu Ibu, nanti Ibu nanti saya komunikasi dengan Ibu untuk hadir kembali membantu kami, artinya termasuk dengan Bapak pendamping. Ya, kami juga mengharapkan masukan-masukan seperti itu. Terima kasih Pak atas kesempatan untuk bisa kita berkomunikasi Pak. Ya, mungkin akhir kata kami Pak, dengan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.